Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penjelasan video kami yang materinya manajemen hubungan masyarakat lembaga pendidikan Islam. Dalam video ini, kami dari kelompok 7 akan membahas peran penting humas dalam hubungan lembaga pendidikan Islam. Dasar teori nilai-nilai Islam di dalamnya, pelaksanaan humas di sekolah atau di madrasah. Faktor pendukung dan hambatannya, dampak dari kesimpulan serta dari penerapan manajemen humas. Selamat menyaksikan. Humas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam lembaga pendidikan Islam karena merupakan penghubung utama antara lembaga dan juga masyarakat. Di era digital yang cepat ini, humas berperan penting untuk memastikan apakah informasi yang diberikan oleh lembaga itu dapat disampaikan secara transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, humas juga membantu menjaga keharmonisan antara lembaga dan masyarakat, orang tua siswa, dan juga orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Nah, humas juga memiliki tantangan di era digital di mana humas harus beradaptasi dengan era modern. Tantangan yang harus dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam komunikasi digital, fasilitas digital yang terbatas, serta kemampuan literasi guru dalam pemahaman digital di era modern. Hal ini membantu humas harus menyusun strategi komunikasi yang efektif agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah total anak tidak sekolah atau ATS menembus 3,9 juta jiwa di tahun 2025, terbanyak berada di wilayah Jawa Barat. Jumlah siswa putus sekolah tertinggi berada di jenjang sekolah yang mencapai 0,16% atau sekitar 38.500. Puluhan siswanya menangis histeris saat tahu sekolah mereka masuk daftar 7 sekolah yang akan ditutup pemerintah daerah. 7.000 anak putus sekolah di kota Seribu Sungai ini. Sekolah dasar negeri di Kabupaten Asahan Sumatera Utara resmi ditutup pada tahun ajaran 2025-2026. Nilai-nilai Islam yang mendasari peran humas. Dalam pelaksanaannya, humas tidak terlepas dari nilai-nilai Islam seperti amanah, syura, dan ihsan. Pertama yaitu nilai amanah. Nilai amanah ini sangat penting agar humas selalu menyampaikan informasi-informasi yang benar dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua yaitu nilai dari syurah atau musyawarah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Humas dapat bekerja dalam pengambilan keputusan dari banyak pihak. Kemudian yang ketiga yaitu nilai ihsan. Nilai ihsan ini yaitu mendorong humas untuk memberikan kualitas terbaik dalam menyampaikan informasi. Nah, dari ketiga nilai tersebut menunjukkan bahwasannya humas tidak terpaku pada fungsi teknis, tetapi juga fungsi dari sarana dakwah yang membawa nilai-nilai keislaman. Jadi tujuan penelitian dalam konteks humas pendidikan Islam, penelitian mengenai manajemen humas di lembaga pendidikan Islam bertujuan untuk menggambarkan bagaimana humas bekerja dalam lembaga, mulai dari komunikasi, cara membangun hubungan dengan masyarakat, hingga faktor dan penduduk dan hambatannya. Melalui penelitian ini diharapkan lembaga pendidikan Islam dapat
manajemen humas yang profesional, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara teori, manajemen humas merupakan proses terencana dalam menjalin komunikasi antara lembaga dengan publiknya. Humas berfungsi menciptakan pemahaman, memperkuat kepercayaan publik, serta membangun hubungan yang saling mendukung. Dalam lembaga pendidikan Islam, humas tidak hanya menjalankan komponen teknis komunikasi, tetapi juga menunjukkan nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar pendidikan Islam. Peran humas dalam pembentukan citra lembaga. Humas memiliki peran penting dalam membentuk citra lembaga pendidikan melalui publikasi kegiatan sekolah, penyebaran informasi prestasi siswa, serta komunikasi yang baik dengan guru, orang tua, dan masyarakat. Humas dapat menunjukkan identitas dan kualitas lembaga. Citra positif ini sangat penting karena menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Dalam dokumen dijelaskan bahwa beberapa prinsip Islam menjadi dasar bagi pelaksanaan humas, yaitu amanah, syurah, dan ihsan. Amanah mencerminkan kejujuran dalam menyampaikan informasi. Syurah menunjukkan pentingnya musyawarah untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan ihsan menuntut humas untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan menerapkan ketiga nilai tersebut, humas mampu menampilkan karakter lembaga pendidikan Islam yang berintegritas. Relevansi nilai Islam terhadap fungsi komunikasi publik. Nilai-nilai Islam sangat relevan diterapkan dalam kegiatan humas karena menjadi pedoman moral dan setiap proses komunikasi melalui komunikasi yang jujur, bertanggung jawab, dan penuh etika. Humas dapat memperkuat hubungan antara lembaga dengan masyarakat. Hal ini juga menegaskan bahwa humas merupakan bagian dari dakwah, bukan hanya media informasi. Pelaksanaan manajemen humas dimulai dari tahap perencanaan, yaitu menentukan tujuan, menganalisis kebutuhan, dan merancang strategi komunikasi yang sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan Islam. Perencanaan menjadi hal penting agar kegiatan humas dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Pelaksanaan kegiatan humas. Pada tahap pelaksanaan, humas menjalankan berbagai aktivitas seperti publikasi kegiatan sekolah, dokumentasi, penyampaian informasi melalui media sosial, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat. Pemanfaatan platform digital seperti website, Instagram, dan media online lainnya menjadi sangat penting untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih cepat. Struktur organisasi humas biasanya terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, wakil kepala sekolah yang mengkoordinasi kegiatan humas, serta staf humas yang menangani publikasi, dokumentasi, dan hubungan eksternal. Struktur ini menunjukkan bahwa humas merupakan bagian yang penting, tidak terpisah dari manajemen lembaga pendidikan. Setelah kegiatan dilaksanakan, humas melakukan evaluasi untuk menilai apakah program yang dijalankan sudah berhasil mencapai tujuan atau belum. Evaluasi dilakukan melalui rapat, survei respon masyarakat, atau peninjauan kembali strategi publikasi. Evaluasi ini sangat penting agar kegiatan humas dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Faktor pendukung keberhasilan humas. Keberhasilan humas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepemimpinan yang visioner, sumber daya manusia yang profesional, dan ketersediaan fasilitas teknologi yang memadai. Dukungan masyarakat dan orang tua juga menjadi faktor penting dalam membangun hubungan baik antara lembaga dan publik. Selain memiliki faktor pendukung, humas juga menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan dana, kurangnya pelatihan bagi staf humas, serta minimnya fasilitas komunikasi.
Hambatan lainnya adalah rendahnya kemampuan literasi digital yang membuat proses publikasi belum maksimal. Dampak pelaksanaan humas terhadap lembaga. Jadi, ketika humas bekerja dengan baik, dampaknya sangat besar bagi lembaga, yaitu citra lembaga meningkat, kepercayaan masyarakat bertambah, jumlah pendaftaran baru meningkat, dan hubungan lembaga dengan masyarakat menjadi lebih harmonis. Humas juga berperan dalam memperkuat karakter Islam dalam budaya sekolah. Dapat disimpulkan bahwa manajemen humas dalam lembaga pendidikan Islam harus dijalankan secara profesional dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Humas bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana dakwah yang membentuk citra lembaga dengan menerapkan amanah, syurah, dan ihsan. Humas mampu membangun hubungan yang kuat antara lembaga dan masyarakat. Demikianlah penjelasan mengenai manajemen hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan Islam. Semoga video ini dapat membantu memahami betapa pentingnya peran humas dalam membangun citra lembaga dan menjaga hubungan dengan masyarakat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.